warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Khairul Hafiz STHI dengan NIM 21121371 peserta PPG dalam jabatan gelombang kedua PTK YIN Bukit Tinggi. Dengan ini akan melaksanakan kegiatan video praktek pembelajaran dengan judul kerjasama dan gotong royong dalam perspektif hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratibna julusakunna. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khairi. Wa kaifa antum? Alhamdulillah, ana bil khair. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, Ustaz minta untuk memimpin membacakan doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal hingga akhir hendaknya. Ada yang tidak hadir pada kesempatan yang berbahagia ini? Ada. Siapa? Rahma sendiri? Ya. Baik. Lebih terarahnya pembelajaran kita, saya coba absen dulu ya, saya absen. Ahya Nesa Askia, Arifatul Lutfia, Fadila, Zidni Ilman Nafian. Alhamdulillah ya, hanya satu orang yang tidak hadir ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Rahma bisa bergabung dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada jam ke-9 ini kita masih bisa bertemu. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu yang lewat? Kerjasama dan gotong royong dalam perspektif apa? Hadis atau tafsir? Tafsir tentang ayat kemarin ya. Tentang ayat. Yang dapat kita petik di dalam pembelajaran ini? Menjaga ukhuwah Islamiyah. Apa lagi? Tidak boleh berburuk sangka. Apa lagi? Saling apa? Saling bekerja sama. Akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kerjasama dan gotong royong dalam perspektif hadis. Di hadapan anak-anak seluruhnya sudah ada HP, sudah ada soal ya. Saya kasih waktu 3 menit. Waktunya cuma 3 menit. Tidak boleh berdiskusi dengan kawan. Baik, sudah selesai. Sekarang silahkan disimpan HP sama kertasnya. Di mana soalnya? Susah. Sylvia berapa dapat? 3 apa? 3 soal? 3 soal. Iya. Widya berapa soal dapat? 10 dari 15. Ya, di dalam pembelajaran kita yang ketiga ini berkaitan dengan kerjasama dan gotong royong, berkaitan dengan perspektif hadis. Apa yang dimaksud nanti di dalam hadis tersebut, ya, anak Ustaz seluruhnya bisa mengamalkannya. Ini salah satu tujuan kita nanti. Setelah pembelajaran ini, anak-anak Ustaz seluruhnya mampu untuk mengamalkan hadis-hadis tentang kerjasama dan gotong royong di dalam kehidupannya sehari-hari. Kerjasama dan
gotong royong. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita. Ya, kompetensi dasar kita yang pertama menganalisis hadis. Ya, yang kedua menganalisis hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar. Yang ketiga apa? Mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Ziyad dan Abdullah bin Umar. Oke. Yang keempat, nampak Wid? Apa? Menyajikan laporan dan tulis dan diskusi tentang hadis dari Nu'man bin Bashir dan Abdullah bin Umar. Ya, menyajikan laporan. Nanti akan kita buat bentuk diskusi ya berkaitan dengan hadis-hadis ini. Ya, termasuk juga mampu untuk mendemonstrasikan hafalan. Perhatikan gambar. Oke, ini gambar apa? Tangan. Kalau seperti ini apa yang akan dituju sebetulnya? Apa? Oke, Arifatul. Apa? Persatuan. Apa lagi? Kerjasama. Kalau lebih tinggi itu apa yang dituju itu? Juara 1, juara 2, apa namanya itu? Prestasi. Artinya nanti di dalam pembelajaran ini ada prestasi-prestasinya. Ada 2 anak laki-laki, ya. Saling merangkul. Kalau tadi tangan mencapai prestasi yang tinggi, gimana caranya ya? Sama-sama. Ini siapa ini? Para ulama. Ya, walaupun mereka mempunyai ilmu yang berbeda masing-masing, tapi tetap mereka bekerja untuk membangun itu sih yang penting. Saksikan video berikut. Nih, saya bantuin. Makasih, Udah, jangan sedih. Aku mau nggak? Makasih ya. Siapa yang bisa nangkap makna dari video tersebut? Ingat kebaikannya dan lupakan apa yang terjadi. Sehingga akan muncul dalam diri kita itu adalah ukhuwah Islamiyah. Baik. Sudah kita saksikan video tadi, sudah kita ambil makna dari video tersebut, sudah kita ambil makna dari gambar-gambar yang ada tadi. Intinya adalah menjaga ukhuwah Islami. Kita lihat landasan atau garis besar dari pembelajaran kita ini. Ya. Garis besar atau kerjasama dan gotong royong, garis besarnya di dalam hadis nanti adalah tentang persatuan orang-orang Yang kedua, persaudaraan sama Muslim. Tak heran kita lihat di televisi, ya, berita dan surat kabar, tidak sedikit permusuhan, tidak sedikit pembunuhan, ya, baik antar orang-orang yang beriman maupun antar orang-orang yang mengaku dia beriman dan dia Muslim. Ini dia. Mari berdiskusi. Oke, silakan. Setelah ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Apa yang akan didiskusikan? Kelompok 1, membangun ukhuwah Islamiyah. Seperti apa membangun ukhuwah Islamiyah itu? Ya, keaktifannya akan Ustaz nilai. Dudukkan dulu ukhuwah Islamiyah itu apa? Ya. Selanjutnya apa yang terjadi ketika ukhuwah Islamiyah itu? Ada sifat positifnya dari persaudaraan itu apa? Ya, apa persaudaraan itu? Jadi nanti pengertiannya. Ya, apa yang harus dilakukan kalau kita bersaudara itu? Seperti apa sikap kita dengan saudara-saudara kita yang lain? Sampai di mana bullying itu sebetulnya? Sampai ke mental Oke, silakan diskusikan. Dudukkan dulu konsep bullying itu apa?
Kenapa bullying yang hadir? Ya, ha? Udah berapa tuh? Hah? Hanya sekedar rangkul-rangkul, hanya sekedar gimana, siapa gitu. Nah, contoh misalnya dalam hadis, masih ingat hadisnya? Nah, gimana sikap kita? Hah? Perwakilan dari setiap kelompok, silakan maju ke depan. Prinsip adanya ukhuwah Islamiyah ini adalah mempererat persaudaraan dan menciptakan kasih sayang antara sesama. Apabila ukhuwah ini tidak terlaksanakan, maka akan terjadi pertikaian atau perpecahan. Tentang persaudaraan. Persaudaraan itu adalah untuk menjaga hubungan persaudaraan dalam Islam. Kita harus saling menghargai, toleransi, membantu kita saudara dalam kesusahan. Dan merupakan sebuah perbuatan yang akan merugikan orang lain. Seperti hinaan, cacian, dan sebagainya. Bullying bisa dibagi atas dua. Ada bullying dalam fisik dan juga dalam mental. Masih ingat konsepnya tadi? Merugikan atau menyakiti orang lain ya. Luar biasa diskusi hari ini ya. Ya, luar biasa, banyak pertanyaan dan juga banyak hal-hal yang sudah didapatkan. Nah, sekarang kita lihat dari 3 materi diskusi kita tadi, ada membangun ukhuwah Islamiyah, ada konsep persaudaraan di dalam Islam, dan ada namanya bullying. Membaca dan memahami hadis. Oke. Siapa yang bisa membaca ini? Wid, silakan untuk membacakan Wid. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria an Amir qala An, ya. Haddatsana Zakaria. Ya, boleh Zakaria. Boleh diberhentikan Zakaria. Ya. An Amirin qala. Sami'tuhu yaqul. Sami'tun Nu'mana. Tahu? Sami'tun Nu'mana bin Bashirin. Yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Oke. Coba Aura, baca Aura. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama talil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Oke. Kullu jama'atan. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Oke, kelompok 3 coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tuhu yaqul sami'tun Nu'man bin Bashir yaqul qala
Oke, kelompok 2 sambung. Al-mu'minina fi tawahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Oke. Paham dengan hadis ini? Paham. Yakin? Belum. Oke. Ini hadis riwayat. Coba Zidni baca Zidni. Saya ikut merasakan atau Oke. Sebelum kita hadis yang kedua, ya. Oke. Kita coba ya memahami hadis ini. Apakah ini bahagian dari konsep persaudaraan? Ya. Tapi kita belum memahami. Yakin? Ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat artinya. Telah menceritakan kepada kami siapa? Ya. Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam apa tadi? Tarol mu'minina. Dalam tarol mu'minina. Kamu akan melihat. Hah? Kamu akan melihat. Kamu akan melihat orang-orang mukmin fi tarahumihim. Kelompok 2 tawaddihim. Kelompok 1 ta'atufihim. Saling mengasihi. Ya, kita ulangi. Tarol mu'minina. Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam. Kelompok 1. Kelompok 1 tarahumihim. Tawaddihim. Kelompok 3. Ta'atufihim. Saling mengasihi. Kamathali. Kamathalil jasadi. Idza ishtaka udwan. Okey, kelompok 1. Coba. Tada'alahu. Dia akan merasakan sakit. Ya, kamathalil jasadi idza ishtaka udwan. Tada'alahu. Akan merasakan sakit. Sairu jasadihi. Seluruh anggota tubuhnya. Kelompok 1 bisahri wal humma. Ya, seperti ya. Iya, begadang dia jadinya ya. Jadi kalau sakit, kalau demam kan memang begadang kita. Mata nak mau tidur, kepala sakit ya. Itulah ibaratnya ya. Pengibaratannya seperti ini. Artinya apa? Di dalam hadis ini seorang mukmin, maka kalau mau melihat ciri-ciri orang mukmin ini di sini nih. Fitarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi. Jadi persaudaraan itu diibaratkan seperti ya. Oke, tunggu dulu. Kelompok 3 diibaratkan seperti anggota tubuh yang dia harus memerlukan kasih sayang, harus mementingkan cintanya, harus mementingkan saling mengasihi. Kalau tidak seperti apa kelompok 2? Ya, kamasalil jasadi, seperti anggota tubuh. Ya, seperti anggota tubuh. Gimana anggota tubuh? Apabila satu sakit, ya, sakit telinga sajalah. Ya, pasti yang lain akan kepala sakit,
demam, apa lagi? Iya, kalau telinga dia sampai ke tenggorokan, ya. Nah, inilah ibaratnya. Artinya apa? Ya, kalau ingin persaudaraan itu terwujud, nah ini tadi ada ukhuwah Islamiyah dan ada juga konsep persaudaraan. Kalau itu ingin diwujudkan, maka taruhlah 3 ini, tarahumihim, wa tawaddihim, wa ta'atufihim. Ya, ini 3 ini kuncinya. Apa kuncinya? 3. Ya, tarahum. Nah, wa ta'atufihim. Bisa dipahami? Nah, ya, jadi kalau ada terasa sakit di tubuh, seperti itulah persaudaraan kita ini. Ya. Apa tadi dari kelompok 2 apa tadi yang disebut? Enggak, yang di dalam diskusinya tadi? Ya, hadis yang kedua tadi apa? Khairul ashab. Ala khair. Nah, masih riwayat Imam Bukhari. Sekarang Fadilah, coba berdiri Fadilah. Coba berdiri Fadilah. Haddatsana Yahya Ibnu Bukairin. Haddatsana Lail an Uqailin an Ibni Syihab anna Saliman akhbarahu an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, silakan ulangi dari awal. Ya. Oke, coba kelompok 1. Al-muslimu akhul muslimi la yaslimuhu wa la yaslimuhu. Wala yaslimu wa yuslimuhu. Yas atau yus? Oke, lah. Apa kira-kira makna yang tidak diketahui artinya di sini? Oke. Al-muslimu akul muslimi, seorang muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak saling menzalimi dan tidak saling ya, tidak membiarkan juga. Ya, tidak membiarkan dalam arti lain, ya, membiarkan misalnya dalam kesusahan, kesulitan, artinya meringankan. Wa man kana fi hajati akihi, siapa yang berada siapa yang mencukupi kebutuhan, kana Allah fi hajati. Oke, ini dia. Wa man farraja an muslim. Oke. Silakan Wid. Sambungkan dulu. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya di hari akhir. Kelompok 2, wa man sattara musliman. Oke, Sil, perhatikan Sil. Wa man sattara musliman. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Ya. Allah akan menutupi aibnya. Akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ini bahagian dari dalil yang dijadikan untuk mengharamkan bullying. Yang pertama kita lihat la yuzlimuhu. Jangan menzalimi. Tadi masuk dalam konsep bullying. Ya. Wa man kana fi hajati akihi, yang meringankan beban. Ya.
meringankan beban dari saudaranya. Artinya apa yang terjadi oleh saudaranya bukan dihinakan, bukan disepelekan, tapi dibantu. Ya, maka insya Allah Allah akan meringankan bebannya di hari akhir. Tapi kalau sikapnya menghina, sikapnya merendahkan orang lain, tidak mau membantu, membiarkan saudaranya, ya, atau tadi ada body shaming, apa namanya? Ya, di dalam konsep bullying tadi merendahkan mentalnya, ya. Nah, maka itu Allah akan menyulitkan nanti di hari akhir. Maka apa yang harus? Nah, ini dia. Wa man satara musliman. Siapa yang menutupi kelemahan, menutupi kesusahan, menutupi aib dari saudaranya tadi, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Mata adiknya. Oke, coba Anggun dibaca terjemahan hadis yang kedua, Anggun. Ya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan laginya dari kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Oke, Ora silakan maju ke depan, Ora. Oke, ngadap ke Infokus. Nah, itu ada artinya. Coba bacakan hadisnya tadi. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laitu an Uqail an Ibn Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Anna Rasulullah. Oke, ulangi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu aqul muslimi la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Apa sambungannya? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faradallahu anhu min kurbati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamati. Rawahu Bukhari. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk, Aura. Baik. Sampai kita di penghujung pembelajaran kita hari ini, ya. Artinya dituntut untuk mengambil kesimpulan. Masing-masing kelompok memberikan satu poin dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan kesimpulannya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, selesai. Kelompok 1. Siapa juru bicaranya? Siapa kelompok 1? Silakan berdiri. Oke, Arifatul Lutfiyah. Ya, Arifatul Lutfiyah ya. Oke, silakan. 1 poin. Kita harus saling mengasihi, menjadi
Kita harus saling mengasihi. Mencintai dan menyayangi. Untuk apa? Untuk kebaikan dan mencapai solusinya. Oke, untuk mencapai kebaikan dan ukhuwah Islamiyah. Terima kasih Lutfia. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2. Siapa? Kelompok 2, silakan berdiri. Oke, siapa namanya? Aziza Nur Hayati. Ya, oke. Aziza, silakan. Berlomba-lomba dalam membangun ukhuwah Islam sesama muslim. Berlomba-lomba Bangun ukhuwah Islam. ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3. Siapa? Anggun, silakan berdiri Anggun. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menghilangkan bullying agar tercapainya sebuah persatuan Mencapai persatuan dan kesatuan dan kedamaian sesama umat muslim dengan menghilangkan adanya bullying. Oke, silakan duduk Anggun. Oke. Baik, ya. Beberapa kesimpulan yang Ustaz ambil, ya, ini tidak juga menghilangkan kesimpulan yang sudah Antuna sampaikan tadi. Ya, secara garis besar kesimpulan kita selalu menjaga ukhuwah Islam. Yang kedua, saling mengasihi, menyayangi. Ada tadi ya di kelompok 3, di kelompok 1 ya. Yang ketiga, tidak menzalimi, tidak menyusahkan, menutup aib manusia. Ya, walaupun kelompok 2, kelompok 3 sudah menyampaikan, itu tidak lepas dari kesimpulan kita juga. Oke, aplaus untuk seluruhnya. Baik. Paling hujung sekali dari pembelajaran kita ini, silahkan dikeluarkan HP-nya lagi dan juga mengerjakan tugas yang ada di kertas yang sudah Ustaz berikan. Silakan buka Google Drive-nya masing-masing. Ya, Ustaz harapkan nilainya lebih tinggi daripada yang tes pertama tadi. Sudah siap? Sudah. Oke, Ustaz kasih waktunya lebih cepat, 2 menit dari yang tadi. Ya, kalau yang tadi 3 menit, kalau yang sekarang cuma 2 menit. Yang memakai HP langsung bisa lihat nilainya di situ ya. Berapa nilainya? Betul semua. Alhamdulillah. Sil, jangan sampai salah, Sil. Oke, sudah? Oh, iya, betul semuanya. Oke. Kulpa, ada salah? Oh, salah satu. Oke, enggak apa-apa. Yakin? Nanti diganti dengan kelompok lain nanti 100. Ada kunci jawabannya situ. Hilang persatuan dan kesatuan. Hilang ukhuwah Islam. Setelah selesai mengerjakan soal tadi, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada namanya lembar kerja peserta didik. Ya, apa yang harus antum selesaikan nanti di asrama? Yang pertama, mengulangi lagi hafalan yang sudah kita baca tadi. Ya, minggu depan kita cobakan ke depan satu persatu untuk menghafal hadis tersebut. Yang kedua, melaporkan tindakan atau kejadian ya secara tertulis ya berkaitan dengan kerjasama dan gotong royong yang antuna temui di lingkungan asrama. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan berkah bagi diri kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan ditutup pembelajarannya masing-masing individu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
Itu saja. Mohon maaf dari Ustaz sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.